Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Radika Santi dan Siti Lia Kamelia dari kelompok 8 mahasiswi STES Islamic Village ingin menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Didi Suwardi Asia Maeka tentang teori produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Mari kita simak videonya. 1. Teori produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi, yaitu gambaran hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Faktor-faktor produksi, sumber daya alam, modal, serta tenaga kerja. Manajemen dan teknologi. Tujuan produksi sebagai pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk generasi sekarang maupun mendatang. Mengurangi ketergantungan kepada orang. Prinsip-prinsip produksi: dilarang melakukan kezaliman, harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, dilarang merusak lingkungan. Etika dalam produksi yaitu peringatan Allah akan kekayaan alam. Teori produksi dalam berkurangnya halal tergantung dari nilai-nilai sikap manusia serta bekerja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Teori distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang ke tempat-tempat. Apa pengertian distribusi pendapatan dalam Islam? Merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syarat. Tujuan distribusi, yaitu Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah. Sektor-sektor distribusi pendapatan. 1. Distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Pertama, sodako wajibah, terdapat nafkah, zakat, dan warisan. Kedua, sodako nafilah, terdapat infak, akikah, dan wakaf. Ketiga, hudud, terdapat kafarat dan atau diat dan nausor. 2. Distribusi pendapatan sektor negara. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan sebagainya. 3. Distribusi pendapatan sektor industri, terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah, maupun sewa. Nilai-nilai distribusi, prinsip syariah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah dalam kehidupan manusia, moral kepada perilaku manusia, dan keadilan dalam ajaran Islam. Etika distribusi selalu menghiasi amal dengan niat ibadah, adil, tolong-menolong, toleransi, kesamaan sosial dalam pendistribusian, tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi, mencari keuntungan yang wajar, barang dan jasa yang dikonsumsi halal. 3. Teori konsumsi. Konsumsi ialah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, apa pengertian teori konsumsi menurut Islam? Teori konsumsi menurut Islam berarti memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah. Tujuan konsumsi ialah tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Lalu, ada tujuan pendidikan, yaitu menjadikan insan yang berakhlakul karimah. Ada tujuan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat serta bersikap adil di masyarakat. Ada tujuan ekonomi, yaitu pengembangan harta dan pembersihannya serta pemberdayaan sumber daya manusia. Konsep penting dalam konsumsi. Pertama, kebutuhan atau hajat. Kebutuhan dalam perspektif Islam adalah keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia guna untuk mengembangkan potensinya. Kedua, kegunaan atau kepuasan. Menurut Islam, ialah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. Etika konsumsi. Ada beberapa etika konsumsi yaitu tauhid, adil, amanah, sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan, mengkonsumsi yang halal dan thayyib, serta kehendak bebas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.